Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melia akan menjelaskan beberapa poin, yaitu poin pertama tentang kurikulum bahasa Arab. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum bahasa Arab. Kurikulum adalah suatu rancangan dan aturan yang tersusun secara sistematis mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan oleh pendidik sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu kurikulum dalam pandangan tradisional dan modern. Dalam pandangan tradisional, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari dan dipahami oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah atau surat tanda tamat dari sekolah. Dalam pandangan modern, kurikulum adalah semua kegiatan pembelajaran dan pengalaman peserta didik yang tidak hanya saja terbatas pada mata pelajaran, tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi peserta didik, baik yang terjadi di dalam maupun di luar sekolah, dan ini menjadi tanggung jawab lembaga kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian hidden kurikulum. Hidden kurikulum adalah suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan dan tidak dijelaskan secara menyeluruh, dalam kurikulum formal, tetapi mempengaruhi pengembangan peserta didik yang berkaitan dengan moral dan budi pekerti peserta didik. Kemudian SKL, yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria kemampuan output peserta didik atau pedoman kelulusan peserta didik yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang sesuai dengan standar nasional. Kemudian kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada tingkat kelas, dan program yang dijadikan sebagai landasan pengembangan kompetensi dasar. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah tingkat kemampuan yang harus diperoleh oleh peserta didik dalam pembelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Selanjutnya itu standar isi kurikulum bahasa Arab. Standar isi adalah kriteria untuk mencapai kompetensi lulusan yang berisi ruang lingkup materi pembelajaran bahasa Arab pada tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian hubungan antara kurikulum, RPP, dan pembelajaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kurikulum ini adalah sebuah rancangan dan aturan yang disusun secara sistematis mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan oleh pendidik. Sedangkan RPP ini adalah jabaran dari kurikulum, di mana tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan oleh guru tersebut dijabarkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Jadi antara kurikulum, RPP ini berkaitan satu sama lain, karena tanpa adanya kurikulum dan RPP ini maka pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik. Baiklah, poin selanjutnya tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu pengertian. Metode merupakan suatu cara atau teknik yang harus dimiliki dan digunakan oleh pendidik untuk dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik secara sistematis dan teratur, baik sebelum maupun sesudah pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian jenis-jenis metode pembelajaran bahasa Arab dan langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, metode qawaid wa tarjamah. Metode qawaid wa tarjamah adalah
metode yang menekankan pada pemahaman tata bahasa untuk mencapai keterampilan membaca, menulis, dan menerjemah. Dan metode kawaid wa tarjamah ini sangat menekankan pada aturan-aturan ilmu nahu, sehingga ketepatan bacaan sangat diperhatikan. Adapun langkah-langkah pelaksananya yaitu yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan memberikan kawaid beserta contohnya. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk menghafal kosakata dan artinya. Dan yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk membuka buku pelajaran. Dan yang keempat, guru meminta peserta didik untuk memahami isi kandungan teks bacaan dan itu dilakukan di dalam hati. Kemudian setelah itu, guru meminta peserta didik untuk menerjemahkan teks bacaan, dan jika terjadi kesalahan dalam penerjemahan, maka guru akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan memberikan penjelasan berdasarkan ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, dan meminta peserta didik itu mengi'rabnya. Yang kedua yaitu metode mubasyarah. Metode mubasyarah adalah metode yang dilakukan oleh guru dengan cara menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Arab, sebagai bahasa pengantar dalam dalam proses pembelajaran. Dan dalam hal ini guru tidak menggunakan bahasa ibu. Tetapi jika peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami kosakata, maka guru akan menjelaskannya dengan menggunakan bahasa ibu. Adapun langkah-langkah pelaksananya yaitu yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan materi secara lisan. Yang kedua, guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk membuka buku pelajaran dan guru memberikan bacaan, kemudian meminta peserta didik untuk membacanya ke depan kelas. Kemudian setelah itu guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan atau pelatihan yang terdapat dalam buku secara lisan. Yang kelima yaitu guru memberikan bacaan panjang, memberikan teks bacaan panjang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga yaitu metode sam'iyah syafahiyah. Metode sam'iyah syafahiyah adalah metode yang diterapkan oleh pendidik kepada peserta didik dengan cara mendengarkan kemudian baru berbicara. Adapun langkah-langkah pelaksananya itu yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan memberikan percakapan atau teks bacaan pendek. Kemudian guru membacanya sebanyak 1 kali dan meminta peserta didik untuk mendengarkan tanpa melihat teks. Yang kedua, pendidik atau guru meminta peserta didik untuk mengikuti bacaan yang telah dibacakan, kemudian menghafalnya. Dan yang selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk tampil ke depan untuk mempraktekkan percakapan atau teks bacaan pendek yang sudah diberikan sebelumnya. Dan selanjutnya itu metode qiraah. Metode qiraah adalah metode yang dilakukan metode yang diterapkan oleh guru kepada peserta didik dengan cara membaca dan memahami isi kandungan teks bacaan tersebut. Adapun langkah-langkah pelaksananya yaitu yang pertama, guru memberikan kosakata yang dianggap sulit kemudian mengartikannya. Dan yang kedua, guru memberikan atau menyajikan teks bacaan kemudian didiskusikan bersama-sama. Kemudian setelah itu guru meminta peserta didik untuk mencari kosakata ataupun qawaid yang belum dipelajari sebelumnya. Kemudian langkah terakhirnya, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk merangkum
dari teks bacaan sudah dipelajari sebelumnya. Yang selanjutnya itu metode intikoia. Metode intikoia ini adalah metode gabungan atau kombinasi dari metode-metode yang ada sebelumnya. Contohnya metode qawaid dua terjemah ini digabungkan dengan metode mubasyarah. Nah, baiklah, selanjutnya poin selanjutnya itu mengenai media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membantu pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat peserta didik sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu fungsi media pembelajaran. Ada beberapa fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu media pembelajaran ini berfungsi untuk menarik perhatian siswa untuk lebih fokus terhadap materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu fungsi afektif, yaitu media pembelajaran berfungsi untuk membuat peserta didik menjadi nyaman dalam belajar dan membaca. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini yaitu media pembelajaran ini berfungsi untuk untuk memudahkan peserta didik dalam memahami dan mengingat informasi yang telah disampaikan oleh guru. Yang keempat itu fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajar ini berfungsi untuk membantu siswa yang lemah dalam menerima pesan yang disajikan dalam bentuk verbal maupun berupa teks. Yang kemudian kriteria pemilihan media. Ada beberapa kriteria dalam pemilihan media ini. Yang pertama yaitu media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, media yang digunakan itu tidak terlalu mahal dan tahan lama, yaitu artinya dapat digunakan secara terus-menerus. Yang ketiga, media yang dipilih ini guru terampil dalam menggunakannya. Yang keempat yaitu mutu teknis. Mutu teknis ini yaitu media yang dipilih itu sesuai dengan standar dan layak untuk digunakan. Kemudian media yang dipilih itu harus sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Baiklah, selanjutnya jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran dan penggunaannya. Ada beberapa jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama media cetak. Media cetak ini adalah media yang menyampaikan informasi secara tertulis. Contohnya seperti buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk menarik perhatian peserta didik yaitu dengan penggunaan warna dan huruf. Adapun penggunaan huruf ini yaitu dengan memberikan warna pada informasi-informasi yang dianggap penting sehingga peserta didik itu tertarik untuk membacanya dan mempelajarinya. Kemudian dalam segi huruf kita dapat memberikan huruf tebal atau miring untuk informasi yang dianggap penting. Yang kedua itu media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan informasi melalui panca indera. Contohnya seperti gambar, slide PowerPoint, yaitu di mana peserta didik dapat menyaksikannya secara langsung. Yang ketiga itu media audio visual, yaitu media penyampaian informasi melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya film ini di sana ada terkandung unsur suara dan unsur penglihatan, unsur visual. Kemudian itu media komputer. Media komputer ini adalah berupa media penyampaian informasi menggunakan teknologi canggih. Kemudian media internet. Nah, media internet ini sangat membantu peserta didik untuk mencari informasi-informasi yang diperlukan oleh peserta didik.
Baiklah, selanjutnya poin selanjutnya itu mengenai RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu pengertian. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebuah rancangan atau desain yang dibuat oleh guru yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan yang dijadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran ini lebih terarah. Kemudian fungsi dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada dua fungsi utama fungsi umum dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran lebih terarah. Sedangkan selain itu ada dua fungsi dari RPP ini. Yang pertama itu fungsi perencanaan. Dalam hal ini guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran karena telah direncanakan sebelumnya secara matang. Yang kedua itu fungsi pelaksanaan, yaitu RPP berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian komponen-komponen yang terdapat dalam RPP. Yang pertama yaitu identitas sekolah, yaitu atau bisa juga kita sebut dengan satuan pendidikan. Yang kedua itu identitas mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kelas atau semester. Yang keempat itu materi esensial. Yang kelima itu alokasi waktu. Yang keenam tujuan pembelajaran. Yang ketujuh kompetensi inti. Yang kedelapan kompetensi dasar. Yang kesembilan indikator pembelajaran. Yang ke-10 materi pembelajaran. Yang ke-11 metode pembelajaran. Yang ke-12 media pembelajaran. Yang ke-13 sumber pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang ke-4 langkah-langkah pembelajaran dilakukan oleh guru. Dan yang ke-15 adalah penilaian, bagaimana penilaian yang dilakukan oleh guru. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah penilaian saintifik. Ada beberapa langkah-langkah penilaian saintifik ini. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi. Di sini guru meminta peserta didik untuk mengamati materi yang akan dipelajari. Yang kedua itu menanya. Jadi di sini guru meminta peserta didik untuk menanya materi yang tidak dipahami atau belum dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Jadi setelah peserta didik menanya, mereka dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang keempat itu mengasosiasikan, yaitu setelah mengumpulkan informasi tersebut dari berbagai sumber, mereka menalarnya, kemudian disimpulkan dalam bentuk pengetahuan. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Jadi guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan secara tertulis atau menceritakan informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh peserta didik sebelumnya. Baiklah, poin yang selanjutnya itu mengenai evaluasi. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan teratur untuk mengukur dan menilai kemampuan peserta didik, baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian tujuan dari evaluasi pembelajaran ini. Tujuan dari evaluasi pembelajaran ini adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu untuk menilai apakah metode yang digunakan oleh guru tersebut efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya syarat evaluasi yang baik. Yang pertama yaitu memenuhi kriteria validitas,
reliabilitas, yaitu pelaksanaan evaluasi itu dilakukan secara konsisten, dan kemudian praktikabilitas, yaitu tidak memakan banyak waktu atau tidak memakan banyak biaya. Yang kedua yaitu mendidik dan bermakna. Yang ketiga yaitu sesuai dengan tingkat kompetensi. Yaitu yang keempat, kontinuitas, yaitu pelaksanaan evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus. Yang kelima yaitu adil dan objektif, dan yang terakhir yaitu komprehensif. Baiklah, poin yang selanjutnya yaitu tentang penilaian autentik dan instrumen yang digunakan dalam penilaian autentik. Pertama itu pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur sikap, pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik. Nah, yang pertama ada beberapa penilaian autentik. Yang pertama itu penilaian sikap. Penilaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap ini dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian tema sejawat yang dilakukan oleh peserta didik, diulangi lagi, penilaian kompetensi sikap, yaitu pendidik dapat melakukan penilaian kompetensi sikap ini melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian tema sejawat antar peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian kompetensi sikap ini adalah yang pertama daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Yang kedua yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan ini dapat dilakukan melalui tes lisan, tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui praktek kerja, penilaian kerja. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian kompetensi keterampilan ini adalah berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Yaitu poin tentang jenis-jenis tes bahasa Arab. Yang pertama, tes berdasarkan tujuan, yaitu terdiri dari satu, tes seleksi, yaitu tes yang diselenggarakan untuk memilih peserta yang sudah memenuhi persyaratan. Yang kedua yaitu tes penempatan, yaitu tes yang diselenggarakan menjelang dimulainya program pengajaran, bertujuan untuk menempatkan seseorang pada kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu tes hasil belajar, yaitu tes yang diselenggarakan untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai dalam program pengajaran bahasa. Yang keempat yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik ini adalah tes yang diselenggarakan untuk mengetahui kesulitan dalam pembelajaran bahasa. Yang kelima yaitu tes uji coba, yaitu tes yang diselenggarakan untuk mengetahui apakah tes tersebut memiliki ciri-ciri tes yang baik. Yang kemudian tes berdasarkan waktu pelaksanaan, yaitu pertama tes masuk. Tes masuk adalah tes yang dilakukan sebelum atau menjelang dimulainya program pengajaran bahasa. Yang kedua itu tes formatif. Tes formatif adalah tes yang diselenggarakan ketika program pengajaran bahasa sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu tes sumatif. Tes sumatif ini adalah tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Kemudian yang keempat tes prates, yaitu
tes yang diselenggarakan pada awal pengajaran bahasa untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta. Yang kelima yaitu post test, yaitu tes yang dilakukan setelah di akhir pengajaran bahasa, apakah tingkat kemampuannya meningkat atau sama saja. Selanjutnya itu tes berdasarkan cara mengerjakan, yaitu terbagi dua. Yang pertama itu tes tulis, itu tes yang dilakukan dengan cara menulis jawaban. Yang kedua yaitu tes lisan, yaitu tes yang dijawab dengan menggunakan lisan. Selanjutnya itu tes berdasarkan bentuk jawaban, yaitu yang pertama tes objektif. Tes objektif ini terdiri dari beberapa, yaitu pertama tes benar salah, tes menjodoh, tes pilihan ganda, tes menjodohkan. Kemudian tes non objektif. Tes non objektif ini terdiri dari esai. Kemudian tes berdasarkan cara penilaian, yaitu pertama tes subjektif, yaitu tes yang berdasarkan kesan atau pandangan seseorang. Yang kedua yaitu tes objektif. Tes objektif ini adalah tes yang dilakukan tanpa memandang kesan dari seseorang, sehingga tes yang dilakukan itu sama saja skornya. Kemudian tes berdasarkan jumlah peserta. Yang pertama yaitu tes perorangan, yaitu tes yang dilakukan berdasarkan individu-individu. Yang kedua tes kelompok, itu tes yang dilakukan dengan cara berkelompok. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Melia sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.